Duduk, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, kepada Mas Rafli saya persilakan untuk bisa memimpin doa sebelum mulai belajar ya, supaya apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat dan berkah untuk kedepannya. Kepada Mas Rafli saya persilakan untuk bertugas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Rafli yang telah memimpin doa ya nak ya, semoga diijabah. Ya, apakah kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Oke, kalau siap, mohon dinyalakan dulu. Ya, baik. Di sini absen pertama ada Mas Agung. Hadir, Bu. Oke, Mbak Anata. Hadir, Bu. Oke, Mbak Dewi Koni. Hadir, Bu. Oke, ya, terima kasih banyak anak-anakku. Berikan senyum terbaik kalian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, menunjukkan bahwa kita hari ini penuh semangat. Oke, saya tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Ada yang masih ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Instruksi, Bu. Oke, Interupsi, Bu. iya. Tentang apa? Saya nanti dulu menjawab. Oke, Nayapu, silahkan. Minggu lalu itu membahas tentang Kesultanan Islam yang ada di Jawa. Kita minggu lalu belajar tentang kesultanan-kesultanan yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan bahkan Indonesia. Hari ini kita belajar tentang ya tentang kedatangan dan penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Untuk IPK dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang tujuan pembelajarannya ya. Jadi nanti setelah Bu Ana tayangkan video, kemudian kalian melakukan diskusi, mencari dari berbagai sumber, baik dari internet maupun buku sejarah. Nanti kalian diharapkan mampu menganalisis tentang latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Nusantara. Tentunya dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan kenapa sih kita harus belajar tentang latar belakang kedatangan dan penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Nusantara. Di antaranya yaitu nantinya ini akan memberikan sebuah penyadaran atau pelajaran bagi kita sekaligus sebagai peringatan merdeka seperti itu. Oke, masih tetap semangat anak-anakku, semangat pagi. Pagi. Yaitu peninggalan bangunan bersejarah yang ada di suatu tempat dan ini tidak asing nih. Oke, Mbak One, silakan. Bangunan ini adalah Wisma Tumapel Malang, terletak di Jalan Tumapel dekat dengan alun-alun Balai Kota Malang. Merupakan bangunan yang memiliki gaya Inggris khas Belanda. Iya, luar biasa sekali. Aplaus untuk Mbak One ya. Sudah baik, kita saksikan secara bersama-sama. Semoga kalian nanti bisa memahami setelah Apa saja yang menjadi faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kemudian proses kedatangan bangsa di latar belakangnya. Oke, anak-anakku, setelah kalian mengamati video yang Mengapa bangsa Eropa sangat kuat sekali keinginannya untuk bisa sampai ke Nusantara? Oke. Ya, mengapa keinginan bangsa Barat itu kok kuat sekali ya, Bu ya? Ingin sampai ke Nusantara. Sebenarnya di Nusantara ada apa? Nusantara. Salah satunya adalah itu tadi ya, kembali lagi ke semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold itu adalah ingin mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Untuk langkah selanjutnya, mari kita bentuk kelompok ya. Kelompok 1 nanti mendapatkan tema tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara LKPD. Di dalamnya sudah ada pembagian
tema masing-masing gitu ya. Nah, setelah itu kalian lakukan diskusi, Bu Ana akan sediakan fasilitas melalui breakout room, LMS gitu ya Nak ya. Jadi kalian bisa download, di situ sudah ada video tadi, kemudian bahan ajar, kemudian media, dan nanti terakhir ada post test gitu ya. Oke, baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Anak-anakku, terima kasih banyak yang sudah melakukan diskusi, terus kemudian menemukan berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Nah, kalian tadi juga sudah Bu Ana amati ya, dan sudah Bu Ana lakukan penilaian terkait hasil diskusi kalian. Alhamdulillah luar biasa sekali, kalian diskusi secara aktif, bahkan hasil yang sudah kalian kerjakan juga sangat bagus gitu ya. Untuk giliran saya berikan kepada kelompok 1 untuk tampil lebih dulu dalam kegiatan presentasi ya. Silakan kepada kelompok 1. Permisi Bu, saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Dwi Angelika. Di sini saya akan mempresentasikan mewakili dari kelompok 1. Pertama, kami akan membahas tentang faktor-faktor dan latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Secara umum, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Tujuan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yaitu pada sebelum abad ke-18, gold yaitu kekayaan, glory atau kekuasaan, gospel penyebaran agama Nasrani. Kemudian setelah abad 18, pertama mendapatkan bahan baku industri. Ya, dipersilakan untuk kelompok lain memberikan masukan, kritik, saran terhadap apa yang sudah didapatkan oleh kelompok 1. Interupsi. Ya, silakan Mbak. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Untuk bahan baku industri yang dicari oleh bangsa Eropa ke Nusantara itu contohnya apa ya? Terima kasih. Menjawab, untuk bahan baku industri yang dicari oleh bangsa Eropa bisa dicontohkan seperti rempah-rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya, yang luar biasa sekali. Tepuk tangannya virtual. Kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ramadan dari kelompok 2. Saya ini ke Nusantara adalah mencari dunia baru penghasil rempah-rempah. Ada peristiwa yang melatar belakangi penjelajahan samudera, yaitu bangsa-bangsa Eropa termasuk Spanyol dan Portugis. Menurut catatan Sadirman dan Amurwani, Sejarah Indonesia 2014, Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Situasi ini menyebabkan akses perdagangan internasional di kawasan. Sejarah kedatangan Spanyol. Proses kedatangan Spanyol. Spanyol disebut sebagai bangsa perintis penjelajahan samudera demi mencari rempah-rempah. Pada 3 Agustus 1492, pelaut asal Spanyol Christopher Columbus memimpin pelayaran ke arah barat. Sejarah kedatangan Portugis. Keberhasilan Spanyol menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis yakni Manuel I penasaran. Sang raja menitahkan Vasco da Gama untuk berlayar dan menemukan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Elaine Santiago dalam Vasco da Gama. Pelayaran Alfonso del Bufio akhirnya sampai di Malaka, kawasan barat Nusantara. Mempelopori penjelajahan samudra. Kedua bangsa tersebut menghadapi kesulitan ekonomi paling parah sejak jatuhnya Konstantinopel. Oleh karena itu, Portugis dan Spanyol memutuskan untuk mencari jalan menuju daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah. Alhasil, persaingan di antara kedua bangsa tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menghindari perseteruan lebih lanjut, lahirlah Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi 2 bagian dengan garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah di sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara di sisi timur. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan samudera, bangsa Portugis menempuh jalur timur.
lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan penjelajahan samudra bangsa. Ini adalah peta rute kedatangan bangsa Belanda. Ini adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil melalui perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Inggris. Pada tahun 1602, pemerintahan Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Hingga abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Untuk informasi tambahan, pelayaran bangsa Inggris masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh Perang Belanda-Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis. Oke. Baik anak-anakku, kalian semua luar biasa. Nah, kalian sudah melakukan presentasi kalian dengan kelompok masing-masing, serta dari hasil presentasi yang kalian simak dari rekan-rekan kalian yang presentasi tadi, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Ya. Mohon izin Bu, saya Nurlaili Rama Aliza mencoba menyimpulkan latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Faktor utama yaitu semangat Gold, Glory, Gospel. Gold atau faktor yang terakhir ada semangat Reconquista. Yang C yaitu faktor pemicu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Oke, luar biasa sekali Mbak Nurlaili ya. Terima kasih atas kesimpulan secara umum materi kita ya. Jadi saya berikan penguatan di sini tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Anakku, hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ini di latar belakangi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada 1453. Ini adalah pemicu utama gitu ya. Terus adanya perkembangan iptek meliputi navigasi, kemudian ditemukan perahu Ravel, gitu. Terus kemudian proses masuknya bangsa Eropa ke Nusantara ini diawali dengan adanya penjelajahan samudra, yaitu diawali oleh bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis itu nilai-nilai yang dapat kita ambil dari materi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara melalui penjelajahan samudra. Salah satunya adalah memperkenalkan kita untuk mengenal dunia baru ya. Oke, cukup ya, sudah semua. Biasa, Wana titip pesan ke kalian untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa pelajari tentang masa pemerintahan VOC. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap gunakan masker dan sering cuci tangan ya. Makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, apalagi saat ini kita masuki masa pancaroba seperti itu. Tentunya setelah kalian pulang sekolah nanti, Bu Ana titip pesan juga kepada orang tua kalian yang sudah berjasa dalam melakukan pendampingan terhadap kalian sehingga kalian menjadi anak-anak yang luar biasa seperti itu. Oke, kepada Mas Agung Ramadan, saya persilakan untuk menutup doa sebelum belajar, untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Agung yang sudah bersedia memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Terima kasih khususnya anak-anakku kelas 10 R3 yang sangat luar biasa ya. Tetap semangat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.